Mohon izin Pak Kuwu, Pak Ketua BD, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil dan semuanya ya, ibu semua. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pak Kuwu, Pak Ketua BD dan semua jajarannya, Pak Jimpep dari kecamatan yang mewakili Ibu Camat, semua yang hadir, saya kira luar biasa pada siang hari ini. Walaupun jam-jam ngantuk ini, udah ada yang menguap di belakang gitu. Mudah-mudahan semuanya semangat ya. Alhamdulillah ini ya, insya Allah juga ini nggak akan lama. Jadi Bapak Ibu, saya melihat antusias Bapak Ibu hadir begitu di sini luar biasa banyak. Tadi ada yang bawa anak, malah ada yang bagi gitu ya. Itu saya melihat adanya satu harapan besar berarti terhadap Koperasi Merah Putih ini bisa membantu perekonomian Bapak Ibu semua begitu ya, masyarakat desa. Baik, jadi saya mewakili Pak Kepala Dinas, beliau tidak hadir di sini secara langsung, tapi mudah-mudahan tidak arti kita bisa mewujudkan semangat tadi ya. Lanjut. Tadi disampaikan bahwa Kopdes Merah Putih ini memang awalnya merupakan instruksi Presiden, gitu ya. Jadi Pak Prabowo sudah menginstruksikan bahwa di semua desa dan kelurahan di Indonesia, Pak, itu harus terbentuk. Bahkan kita ditarget akhir Mei ini terbentuk semuanya. Bayangkan, di kita ada 412 desa, 12 kelurahan harus terbentuk, Pak. Mau tidak mau, ada ancamannya. Kalau tidak terbentuk, desanya akan ada apa, Pak Kuwu? Ancamannya Pak Kuwu? Tidak cair ada desanya gitu ya. Wah. Ya sudah, jadi wayahna Pak Kuwu repot, Pak Camat, Sekmat juga repot, semuanya repot lah saya kira ya. Kami juga harus mendatangi satu persatu. Bayangkan 412 desa keseluruhan. Tapi insya Allah kita semua diberikan kesehatan, semangat semuanya ya. Itu ya. Nah, dengan instruksi itu mudah-mudahan berdampak pada kesehatan semua. Yang penting itu. Lanjut Bu. Nah Bapak Ibu, model koperasi itu yang akan dikembangkan itu bisa 3 jenis. Satu, bikin baru, buat baru gitu ya. Yang kedua, ada koperasi yang sudah jalan kita kembangkan saja, diganti begitu ya. Yang ketiga itu yang koperasi sudah mau mati gitu ya, sudah hidup enggan, mati tak mau begitu ya. Nah, tapi untuk di sini saya kira posisi pertama Pak Kuwu ya, kita bentuk aja yang baru lah begitu ya. Insya Allah semuanya bersemangat begitu ya. Lanjut. Nah, jadi kita sekarang pada tahap nomor 1 dulu saja. Ya, jadi mohon kesediaannya pada tahap Musdesus kali ini kita ini akan membentuk koperasinya dulu. Ya, insya Allah nanti ke depannya pengembangan gitu loh. Jadi jangan dulu dipusingkan, Pak, nantinya takutnya kayak KUD zaman dulu. Udah, jangan dulu ketakutan hal-hal yang belum tentu gitu ya. Mudah-mudahan kita malah belajar dari kesalahan tahun lalu, kesalahan yang lalu, gitu ya. Kalau yang lalu-lalu KUD kemudian bermasalah, kita evaluasi kenapa bermasalah. Mudah-mudahan ke depan Koperasi Desa Merah Putih ini tidak seperti itu, ya. Yang penting kita semua bersepakat, ayo kita respon niat baik dari pimpinan kita untuk membentuk Koperasi Desa Merah Putih. Itu dulu aja, ya. Oke. Semua dokumen tadi udah disiapkan luar biasa, udah lengkap gitu ya. Bapak Ibu melakukan nanti rapat gitu, rapat anggota begitu ya untuk pembentukan. Lanjut Bu. Nah, untuk penamaan ini barangkali ada pengen namanya ini itu segala macam gitu ya. Sementara diseragamkan. Formatnya maksud saya diseragamkan. Jadi misalkan di sini Desa Cikulak. Jadi Koperasi Desa Merah Putih Cikulak, Kecamatan Walet. Begitu, ya. Betul ya? Cikulak kan betul ya? Nah, jadi sementara diseragamkan begitu. Jadi enggak, Pak, saya pengen namain apa begitu ya. Sementara kita menginduk ke sini tata namanya. Dikasih kecamatan, Pak, karena khawatirnya ada nama yang sama Cikulak gitu ya. Sehingga ini Cikulak yang mana nih gitu ya. Nah, ini Cikulaknya Kecamatan Walet. Gitu ya. Lanjut. Pengurus dan pengawas koperasi nanti mohon dipilih putra putri terbaik di desa ini untuk menjadi pengurus
koperasi. Ya, 5 dulu. Ya, 1 ketua, wakil ketua ada 2, wakil ketua bidang usaha, wakil ketua anggota, begitu ya, keanggotaan, terus sekretaris dan bendahara. Tolong cari 5 orang yang memiliki integritas. Ya siapa itu? Bapak Ibu yang lebih tahu siapa orangnya, kan begitu ya. Integritas, jujur, amanah, kan begitu ya. Totalitas, pokoknya semangat. Nah, ada pertanyaan ini. Mohon tidak memilih dari unsur desa, gitu ya. Misalkan cocok nih karena Pak Kubu lah jadi ketuanya, nggak boleh, gitu ya. Kalau bisa perangkat juga jangan ikutan dalam kepengurusan ya. Karena nanti supaya ada pemisahan yang jelas bahwa koperasi itu milik masyarakat. Ya, milik anggota maksud saya, milik anggota. Masyarakat yang bergabung dalam keanggotaan koperasi. Jadi terpisah dari pemerintah desa. Bisa dipahami ya? Itu. Dan juga harapan saya lebih bisa meluangkan waktu secara full supaya maksimal hasilnya, begitu ya. Oke. Itu. Nah, kalau pengawas memang ketuanya itu Paku, itu sudah otomatis menjabat. Kemudian ketua BPD dan wakil masyarakat, maka dipilih. Ya, wakil masyarakatnya siapa disepakati, begitu ya. Baik, nah itu ya, ada profesional, transparan, dan akuntabel. Tidak memiliki hubungan semenda. Apa semenda, Bapak Ibu? Semenda itu hubungan akibat pernikahan. Ya. Jadi semenda itu misalkan ipar, mertua, menantu, kan begitu ya. Nah, itu yang timbul karena jadi jangan kumpul di situ ada bapaknya, ada menantunya, ada mertuanya, ada ipar. Waduh, ini perkumpulan apa ini, kan begitu ya. Tolong tidak boleh begitu ya. Jadi karena saya kira masyarakat banyak saya kira yang akan mampu menjadi pengurus koperasi. Lanjut. Nah, apa usahanya? Bapak Ibu, banyak tuh yang bisa dilakukan. Banyak sekali. Bisa penyediaan kantor, obat, klinik desa, sembako, bahkan bisa unit simpan pinjam, tapi itu bukan menjadi kegiatan utama. Jadi kegiatan tambahan tapi boleh. Tapi Bapak Ibu mohon, ini uang kan uang bersama. Jadi kalau minjem, kalau ngajuk, tolong bayar. Ya, jadi jangan semangat ketika minjemnya aja gitu ya. Ketika bayar lari gitu loh. Nanti kalau hancur, kalau apa koperasinya apa namanya itu mundur atau bahkan ya hancur begitu, itu artinya badan kita juga ikut hancur gitu. Karena itu kan milik kita bersama. Jadi harus dijaga dan dibesarkan bersama begitu ya. Baik, dan lain-lain. Ya, lanjut. Pak, nah ini juga saya kira pasti ada dalam benak Bapak Ibu semua nih. Pak, dananya dari mana? Kalau koperasi itu adalah dibentuk oleh anggota. Orang-orang ini bersepakat, ayo kita membentuk usaha bersama dalam wadah koperasi. Nah, apa yang pertama dilakukan? Semua anggota itu mengumpulkan uang namanya simpanan yang awal, simpanan pokok namanya. Jadi awal itu pokok sekali di depan, gitu ya. Itu yang disepakati besarnya berapa sesuai kemampuan, gitu ya. Disepakati besar berapa sesuai kemampuan. Yang kedua adalah simpanan wajib, artinya simpanan yang rutin setiap bulan, gitu ya. Uang itulah menjadi kekuatan bersama yang digolang menjadi modal koperasi. Pak, atau mualasa berapa gitu. Kalau kita semua bersepakat satu desa begitu jadi anggota koperasi semuanya, alhamdulillah menjadi besar, kan gitu ya. Nah, ketika itu dikelola benar, Bapak Ibu, kinerjanya koperasinya bagus begitu ya, bagus nih, iurannya lancar begitu ya, kalau ada yang pakai juga bayarnya lancar ya, usahanya juga lancar. Kemudian nah, alokasi desa bisa ngebantu boleh gitu ya, ini ada aturan khusus pakai itu ya. Juga ada bisa bantuan, mungkin Bapak Ibu sudah sangat apa ya, sudah sangat sering melihat di medsos ya. Apa Bapak Ibu yang sering lihat di medsos terkait koperasi desa Merah Putih? Apa yang sering apa Pak, barangkali Pak di TikTok begitu atau di mana begitu, apa yang sering terinformasikan oleh media? Apa katanya? Dapat
dapat bantuan katanya kan gitu ya. Iya nggak Pak? Betul begitu nggak? Hah? Permodalannya begitu besar. Wah, permodalannya besar katanya. Nah, Bapak Ibu, apa Pak? Modalnya nanti biar ada kebelakangan. Nah itu Pak. Jadi kita pantaskan dulu bahwa koperasi kita itu solid, bahwa koperasi kita itu benar-benar maju, berkembang, anggotanya itu benar-benar komit untuk membesarkan koperasi. Nah, jadi yang namanya bantuan itu mengikuti sesuai kapasitas kita, sesuai badan kita. Jadi kalau badan kita itu segini-gininya, terus dapat bantuan besar, apa yang terjadi? Kacau. Sok aja. Nanti akhirnya kacau, pertanggungjawabannya akan ruwet gitu ya. Kalau seperti itu nantinya semua jadi masalah. Kan begitu. Jadi yang penting ayo semuanya berkomitmen dulu aja kita membesarkan koperasi ini. Insya Allah kalau koperasinya kemudian berkembang maju, bagus, pertanggungjawabannya lancar gitu ya, kinerjanya bagus, maka yang namanya bantuan itu akan mengikuti. Ya, jadi jangan sampai kita itu belum apa-apa udah mikirin bantuan, orang jalan juga belum, ya enggak? Ya gitu ya. Baik, jadi insya Allah, ayo kita komen dulu semuanya. Lanjut. Nah ini apa namanya tujuan besarnya, dari mulai kemiskinan, bagaimana kita ketahanan pangan, atau nanti apa tuh memperbanyak rangka pasok, menciptakan lapangan kerja. Kalau semuanya jalan koperasi ini, insya Allah hal-hal itu akan terpenuhi. Jadi ayo semuanya kita bareng-bareng membesarkan koperasi itu intinya. Lanjut Pak. Ini nanti apa namanya proses dan pengembangan ya. Nanti itu tugas kami dinas koperasi, tugas Pak Haji dari kecamatan begitu ya, dan juga untuk melakukan pendampingan gitu ya. Nanti pengembangan. Lanjut. Nah ini bagaimana memadukan, kan sudah ada BUMDes nih Pak, udah ada BUMDes bikin koperasi, apa tidak menjadi persaingan? Tadi Pak Haji luar biasa tadi menerangkan tuh, Pak Haji Pep dari kecamatan tuh. Jadi BUMDes bisa berjalan, koperasi berjalan, tentu dalam masing-masing bidang usahanya begitu ya. Apalagi kalau keduanya bisa bermitra, saling membesarkan, wah keren ya. Jadi insya Allah semuanya bisa, tidak harus ada yang dikecilkan, tidak ada harus disingkirkan, tidak, semuanya bisa berjalan saling membesarkan. BUMDesnya maju, PADesnya besar, ya enggak? Koperasinya maju, Bapak Ibu sebagai anggota koperasi juga akan merasakan manfaatnya. Lanjut. Baik, ini sudah kita lakukan, pokoknya kuriling kita. Dari pagi saya di Sidaresmi, sholat sebentar, makan, langsung ke sini gitu. Nanti setelah dari sini saya akan bergeser ke Cisaat. Waduh, ya ada tim yang lain. Nah jadi timnya banyak yang bergerak, Masya Allah. Tapi nggak apa-apa, ini namanya komitmen ya. Udah capek nggak apa-apa, yang penting untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Lanjut. Nah itulah, jadi nanti kita akan melakukan apa namanya kemitraan, kerjasama, semuanya kita lakukan untuk membesarkan koperasi yang akhirnya adalah untuk kesejahteraan anggota. Siapa anggotanya? Bapak Ibu, masyarakat desa Cikulak, untuk koperasi desa Cikulak. Lanjut. Baik, saya kira itu ya. Saya kira tidak usah berpanjang lebar, mudah-mudahan bisa ditangkap semangatnya, yang penting ya, membesarkan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu hanya ingin mementingkan kepentingan pribadi saja gitu ya, tapi bagaimana kepentingan kita itu selaras dengan kepentingan bersama begitu. Itulah koperasi. Berat Bapak Ibu untuk melakukan itu. Mudah-mudahan nanti pengurus yang terpilih, ketua dan jajarannya, pengawas bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu Bapak Ibu. Nanti mohon nanti dipilih 3 orang yang akan menjadi pemimpin rapat, Pak Ketua BPD begitu ya. Nanti didampingi oleh apa namanya perwakilan dari perangkat desa, dan tokoh masyarakat dipilih 3 orang itu sebagai pemimpin rapat. Nanti memilih 5 orang pengurus tadi plus pengawas ya. Saya kira dari saya, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan atau kurang jelas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.